Shalom, God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat. Saat kita nggak mengerti bagaimana jalan di depan, God will make a way for us. Tuhan akan membuat sebuah jalan bagi kita. He did it before and He will do it again. Dia sudah melakukannya di masa yang lalu dan Dia akan buat itu kembali di depan kita. He makes all things beautiful in its time. Dia selalu membuat segala sesuatu itu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Ayo kita nyanyi lagu ini ya. God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By a road where in the wilderness He lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan di belantara
akan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Ini lagu yang bagus yang bisa kita nyanyikan waktu kita menghadapi kesulitan. Kita perlu ingat bahwa God will make a way. Tuhan akan membuat sebuah jalan, membuat sebuah cara supaya kita bisa mengatasi, bisa keluar dari kesulitan atau masalah yang sedang kita hadapi. Ada satu ayat di Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang perlu kita ingat, kita baca, kita renungkan, kita hafal bahkan waktu kita menghadapi kesulitan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Saya ingat ketika sekian tahun yang lalu saya kuliah, ya baru masuk tingkat 1, dan tingkat 1 itu merupakan termasuk sulit ya. Saya pikir di SMA saya sudah cukup bagus pelajaran, tapi waktu tingkat 1 itu lumayan berat. Dan ada satu mata kuliah ketika mid test ya, ujian saya itu merah ya. Kalau nggak salah 45 atau berapa begitu. Dan itu membuat saya takut sekali. Sebab kalau saya nggak lulus tingkat 1, maka saya akan drop out ya. Waduh, udah kuliah, udah belajar setahun, tiba-tiba ada yang gak lulus, harus keluar, drop out, dan gak akan pernah bisa masuk di kampus itu lagi karena peraturannya seperti itu. Saya bersyukur waktu itu saya sudah kenal Tuhan dan ada kakak rohani yang membimbing saya, memimpin untuk mengenal Tuhan. Setiap minggu kami ada pertemuan pemahaman Alkitab, kelompok kecil ya. Ada sekitar 5-6 orang dan ada kakak kelas dari jurusan lain yang membimbing. Dan kemudian saya diajar untuk menghafal beberapa ayat firman Tuhan, ayat-ayat dasar yang penting, yang perlu waktu kita mengalami kesulitan. Salah satu ayat hafalan ini adalah 1 Korintus 10 ayat 13. Ini disebut sebagai jaminan kemenangan ya. Dan ayat ini saya hafal, dan waktu saya lihat nilai saya itu jelek ya, saya ucapkan ayat ini berulang-ulang ya. Itu ada kartu ayat ya, kecil-kecil seperti lebih kecil dari KTP ya, setengahnya KTP mungkin. Isinya ayat-ayat firman Tuhan. Ada dompet kecil, jadi waktu pulang ke Jakarta di perjalanan saya bisa baca, saya renungkan, dan saya katakan bahwa Tuhan selalu membuat jalan, saya nggak perlu takut ya. Dan akhirnya ya puji Tuhan ya, saya bisa lulus mata kuliah itu. Saya nggak perlu mengulang sama sekali. Saya dapat nilai ya, walaupun nilainya C ya, tapi semester berikutnya mata kuliah yang sama, saya nggak lupa itu kimia ya. Kimia 1 dapat C, kimia 2 tuh dapat B. Dan waktu saya lulus, maka nilai saya, IP saya paling tinggi dari teman-teman seangkatan dari SMA saya waktu itu ya. Ayat ini sangat menguatkan, menghibur ya. Tentu ada hal yang perlu kita lakukan, tapi kalau kita nggak punya kekuatan di dalam kerohanian kita,
atau dalam jiwa kita. Kalau orang-orang mengatakan itu kita perlu membangun self development ya. Kita nggak punya rasa percaya diri, maka kekuatan fisik kita itu praktis nggak banyak berarti ya. Ingat ketika Daud menghadapi Goliat, ya Goliat jauh lebih gede dibanding dia, prajurit dan badannya gede ya, luar biasa. Tapi apa yang Daud buat sebelum dia mengalahkan Goliat? Yang pertama dia bilang begini, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini yang sampai berani ia menghina barisan dari Allah yang hidupnya. Dia tahu bahwa orang Filistin ini gak punya perjanjian dengan Tuhan. Sementara Daud, orang-orang Israel pada saat itu, mereka itu punya perjanjian sunat ya, yang diwariskan turun-temurun dari Abraham, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang punya perjanjian dengan umatnya. Dan ketika Daud mau menyerbu Goliat, apa yang dia bilang? Hari ini juga aku akan mengalahkan engkau. Dan dia bilang sama Goliat, engkau datang dengan pedang, dengan lembing, tapi aku datang dalam nama Tuhan Allah Israel yang telah kau tantang itu. Hari ini juga aku akan mengalahkan engkau. Aku akan memenggal kepalamu ya. Dia mengatakan itu dengan penuh keberanian. Baru dia ambil umban ya, kayak ketepel begitu, dan dia lempar batu dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali ya. Dan itu kena ke jidatnya Goliat, tertanam di situ. Goliatnya jatuh, langsung Daud ambil pedangnya dan Daud penggal, potong kepalanya. Sebelum secara fisik Daud mengalahkan, secara mental dulu dia menang. Ketika kita menghadapi pencobaan, kita perlu ingat baik-baik janji Tuhan dan pegang, perkatakan itu. Katakan itu berulang-ulang. Ketika saya kuliah, saya punya teman-teman yang pinter ya. Ada orang yang kebetulan di jurusan saya, angkatan saya nggak ada yang cum laude ya, tapi yang lulus 4,5 tahun itu 1-2 orang. Belakangan baru banyak yang cum laude ya, dan yang lulus cepat itu 4 tahun juga bisa dihitung ya dengan jari, artinya cukup ada lah gitu. Tapi ada juga teman-teman yang sudah belajar setengah mati ya, tapi gak lulus. Saya gak lupa ada kakak kelas ya, jurusannya beda. Waktu itu dia memberi kesaksian di persekutuan kami, di PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen. Dia waktu itu baru saja lulus ujian sarjana muda. Pada saat itu peraturan yang berlaku adalah sarjana muda itu bisa ditempuh dalam waktu 3 tahun, 6 semester. Tapi kalau ada mata kuliah yang gak lulus, diberi kesempatan maksimal 5 tahun, harus lulus. Kalau dalam 5 tahun tidak lulus, sarjana muda harus drop out ya. Sama seperti waktu tingkat pertama, tahun pertama bersama, dalam setahun itu harus lulus, kalau enggak akan drop out. Lalu dalam 5 tahun harus lulus sarjana muda. Setelah itu sampai sarjana maksimum 7,5 tahun harus lulus, kalau enggak drop out. Nah, kakak kelas ini dari jurusan kimia farmasi ya, dia orang yang belajar sungguh-sungguh, tapi kemampuan dia rupanya tidak seperti teman-temannya. Dan memang saya melihat itu ya, saya punya teman-teman yang mesti belajar susah payah gitu, baru bisa lulus, itu pun nilainya C ya. Ada lagi yang kelihatannya gak pernah belajar, tapi begitu ujian nilainya A, nilainya B, kelihatannya santai saja. Saya termasuk orang yang mesti belajar, tapi ketika saya belajar nilainya bisa bagus, bisa A. Tapi kalau saya gak belajar, wah paling mentok C ya. Jadi kita harus tahu kemampuan kita. Nah, kakak kelas ini rupanya dia udah belajar setengah mati dan dia gak lulus juga. Dan dia udah putus asa, dia sudah mau nyerah. Tapi teman-teman di persekutuan itu memberi semangat buat dia terus ya. Ayo kamu bisa, kamu bisa. Lalu mereka bantuin untuk ngerjakan tugas akhirnya, ngetiknya, buat laporannya dibantu. Dan saya juga melihat masa-masa kuliah gitu ya, ada teman sedang ngerjakan tugas akhir. Ada masa di mana saya kos, ada 13 kamar dalam satu rumah. Kami 14 orang, dan kalau ada teman yang sedang mengerjakan tugas akhir ya, kita bantu sebisa kita ya. Kita pakai komputer teman yang ada di situ, yang ngetikin, bantuin ngeprint, bantuin doain ya. Jadi waktu mau sidang sarjana kita doakan ya. Bahkan saya ingat ketika saya sidang sarjana juga begitu ya.
Ketika saya sidang sarjana, teman-teman kos saya datang, mereka di luar, mereka doain, dan ketika akhirnya saya keluar dinyatakan lulus, itu rasanya sukacita sekali karena teman-teman membantu, mendukung secara moral ya, mendoakan ya. Demikian juga kakak kelas ini dari jurusan farmasi ini ya. Kemudian akhirnya dia lulus ya. Dan waktu dia lulus, dia terharu sekali, dia nangis. Dan dia bagikan itu di persekutuan ya. Dia share. Waktu itu saya gak lupa momen itu ya. Dia nangis betul-betul, dia bilang, Tuhan, saya sudah belajar setengah mati, tapi kok susah payah saya lulus. Teman-teman saya ada yang kayaknya gak belajar, tapi dengan gampang mereka lulus ya. Dan kemudian itu jadi berkat sekali. Dan kalau nggak salah 2 tahun atau 2,5 tahun kemudian ya, kakak kelas ini lulus dari jurusan farmasi dan dia bersaksi lagi ya. Nah kali ini kesaksiannya dia sudah bisa menguasai diri ya. Dia nggak nangis seperti dia waktu lulus sarmut ya. Dan saya juga ingat kesaksian ketika dia sarmut yang sampai sekarang itu sangat memberkati ya. Saya punya teman-teman yang lulus cum laude ya. Banyak di antara mereka, IP mereka juga tinggi sekali. Dan waktu mereka bersaksi, ya jadi berkat ya. Tapi yang sampai sekarang saya ingat adalah kesaksian mereka yang dengan susah payah, tapi mereka mau maju terus dan mereka percaya Tuhan pasti buat jalan ya. Dan itu sampai sekarang berbekas ya. Kesaksian itu sangat meneguhkan bahwa kalau kita mau ya, Tuhan pasti tunjukkan buat jalan dan kita bisa melaluinya. Satu ketika saya dengar seorang hamba Tuhan bagikan ayat ini, 1 Korintus 10 ayat 13, tapi dalam terjemahan bahasa Inggris ya. Nah, saya masukkan di sini, memang ada beberapa terjemahan yang mirip, tapi salah satunya adalah ini ya, ASV ya, mungkin American Standard Version ya. Dikatakan di sini tidak ada temptation, pencobaan yang kamu alami yang manusia tidak bisa tangani. Allah itu setia, God is faithful. Tuhan tidak akan membiarkan kamu menderita, dicobai di atas di mana kamu itu bisa. Nah, lalu perhatikan ini yang saya kasih warna merah ya. But will with the temptation make also the way of escape ya. Jadi artinya begini, Tuhan itu setia. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tetapi bersamaan dengan pencobaan itu, dia juga sudah menyediakan jalan keluar. Jadi artinya waktu kita menghadapi tantangan, kita perlu ingat bahwa ketika tantangan ini datang, ketika pencobaan ini datang, sudah ada jalan keluarnya. Bersamaan dengan temptation itu, God also make the way of escape atau way out. Bersamaan dengan pencobaan itu, Tuhan juga sudah menyiapkan jalan keluarnya. Nah, oleh karena itu doanya bisa kita ubah. Waktu kita mengalami pencobaan, kita bisa berdoa, Tuhan, aku percaya bahwa pencobaan, tantangan yang aku alami ini tidak melebihi kekuatanku, sebab Engkau setia. Dan karena itu sesuai dengan firman-Mu ini, aku percaya bersamaan dengan pencobaan, tantangan ini sudah ada jalan keluarnya. Tolong buka mataku supaya aku bisa melihat jalan keluar itu. Beberapa tahun yang lalu saya diberkati dengan satu video yang dikirimkan ke banyak orang, dan saya lihat ada satu orang kaya ya. Dia itu dulu pengusaha yang cukup besar di Indonesia. Dia punya usaha di seluruh Indonesia dalam bidang audio ya. Dan kemudian dia cerita ya, kemudian dia kena stroke katanya. Dan dikatakan di situ bahwa ini karena gaya hidup orang kaya, makan semaunya, apa aja bisa dibeli. Jadi dia makan, dia minum, ternyata dia kena serangan stroke. Nah, puji Tuhan waktu itu dia kenal seorang dokter yang terkenal di Indonesia yang biasa menangani stroke ya. Dan dokter ini memberikan jalan keluar, dia dioperasi begitu rupa sehingga dia bisa sembuh ya. Dia bisa pulih.
Tapi kalau nggak salah cuma bertahan berapa bulan ya, 3 bulan atau berapa bulan saya lupa. Dia kena serangan stroke lagi. Dan ketika dia kembali ke dokter itu bilang begini, wah nggak bisa, metode saya ini nggak boleh dibuat 2 kali, nanti bahaya buat kamu. Lalu dia tiba-tiba sadar dia mesti ubah gaya hidupnya, ya, lifestyle-nya dia mesti ubah. Nah, saya percaya dia berdoa, ya, saya percaya dia cari Tuhan, dan God make a way. Saya percaya ketika dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Orang sering bilang begini ya, di mana ada kemauan ada jalan ya. Jadi kalau kita mau mencarinya pasti ada. Dan saya percaya Tuhan juga menuntun dia, membuka mata dia. Lalu dia belajar untuk memilah-milah makanan. Dan akhirnya dia ketemu kesimpulan bahwa dia perlu makan makanan yang mentah, raw food ya. Jadi dia cari makanan ya, sayur-sayuran, buah-buahan, dan dia makan begitu rupa. Kemudian dia pelajari banyak hal. Singkat cerita, saya lupa dia butuh waktu berapa lama ya, berapa bulan atau mungkin yang jelas dalam 5 tahun itu penyakitnya hilang semua. Dan dia sembuh seperti tidak pernah kena stroke. Luar biasa. Dan waktu saya lihat videonya, ini orang kelihatan muda gitu. Lalu dia ubah gaya hidup dia. Dan pagi hari dia selalu makan, minum makanan mentah ya, sayur, buah. Lalu dia minum beberapa hal ya, seperti madu, kemudian ada macam-macam ya, ada cuka apel, ada jus bawang putih dan sebagainya. Itu membuat tubuh dia sehat. Nah, ini salah satu contoh bahwa Tuhan membuka mata dia sehingga dia bisa melihat jalan keluar untuk bisa sembuh dari penyakit tersebut ya. Jadi kita perlu belajar berdoa, Tuhan buka mataku supaya aku bisa melihat jalan keluar yang memang sudah Engkau sediakan itu. Ada contoh di Kejadian 21 ya, cerita mengenai Hagar. Hagar ini waktu itu sudah punya anak Ismail, dan kemudian Hagar dengan Ismail ini diusir oleh Abraham karena Sarah istri Abraham itu bilang, Ishak anak kandungku ya, nggak boleh bagi warisan dengan Ismail ya, anak dari Hagar. Lalu Hagar dengan Ismail diusir ya, pergi. Lalu Hagar ini putus asa ya, ketika airnya di kendinya itu sudah habis ya, dia singkirkan, tinggalkan Ismail jarak cukup jauh supaya dia rasa dia nggak tahan dengan anak itu nanti meninggal. Tapi kemudian Kejadian 21 ayat 17 ya, dikatakan bahwa Allah mendengar suara anak itu ya, suara Ismail. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Lalu ayat 18, bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Perhatikan ayat 19 ya. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya atau kendinya atau tempat minumnya itu dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Jadi sumurnya sudah ada, tapi dia belum lihat. Mungkin karena kesedihannya, kepedihannya, dia gak melihat ada sumur di situ. Seringkali kalau kita begitu terpusat pada masalah kita atau pada kesedihan kita gak bisa melihat jalan yang sudah ada. Kita perlu berdoa supaya Tuhan membuka mata kita sehingga kita bisa melihat jalan keluar, bisa melihat sumur yang memang Tuhan sediakan. Setelah dilihat sumur tersebut, maka Hagar ini perlu ambil tindakan mengisi kirbatnya dengan air dari sumur tersebut. Ya, sudah dilihat ada sumur, dia mesti bertindak dan dia ambil air untuk mengisi kirbatnya, kemudian bisa memberi minum buat anaknya. Contoh yang lain di 2 Raja-Raja pasal 6. Ini cerita ketika Elisa ya dikepung oleh tentara musuh ya. Dan pagi-pagi waktu pelayannya ya, pelayan abdi Allah ini yaitu pelayan Elisa ini bangun pagi-pagi
Dia lihat ya di ayat 15, saya bacakan ya, 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi sebenarnya secara rohani di sekeliling kita ini ada banyak malaikat, ya, malaikat yang mengelilingi kita, menjaga kita, seperti yang dialami juga Elisa. Cuma masalahnya mata jasmani kita nggak lihat itu. Kita cuma perlu percaya saja, ya. Cukup percaya walaupun mata jasmani kita nggak lihat, tapi percaya apa yang Tuhan katakan, bahwa Dia menjaga kita, bahwa ada malaikat yang jagain kita. Nah, contoh di 2 Raja-Raja pasal 6 ini, karena pelayannya ini takut, Elisa berdoa, "Tuhan tolong buka matanya supaya dia bisa melihat." Dan waktu Tuhan membuka matanya, nampak bahwa gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ada banyak malaikat dalam dunia roh yang tidak kelihatan oleh mata jasmani, tapi ketika didoakan supaya bisa melihat, maka mata rohaninya terbuka dan bisa melihat bahwa ternyata banyak malaikat, ya, banyak kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Itu yang sudah ada, ya. Tapi yang menarik begini, ada contoh lain di Keluaran 14. Ini cerita ketika orang Israel keluar dari Mesir dan dikejar oleh Firaun. Dan ketika mereka sudah sampai di tepi laut Teberau atau Laut Merah dalam bahasa Inggrisnya, Red Sea, mereka nggak melihat jalan, ya. Di belakang tentara Firaun mengejar mereka, di depan itu cuma laut, mau pergi kemana? Nah, ini saatnya Tuhan membuka jalan, membuat jalan saat tidak ada jalan. Ayat 21 dari Keluaran 14 ini. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Jadi ini contoh yang jelas sekali dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku, ya. Dengan cara yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, Tuhan bisa membuka jalan, membuat jalan bagi kita. God will make a way. Tuhan akan buat jalan, buat cara. Saat nampaknya tidak ada jalan, saat nampaknya sudah gak ada kemungkinan lagi, Dia buat jalan, Dia buka jalan. Dan itu secara logika memang tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa mengerjakannya. Ini harapan besar buat kita semua. Apapun yang kita alami, mari percaya pada Tuhan. God will make a way. Mungkin saat ini engkau sedang sakit, nampaknya tidak ada harapan. Coba berdoa, Tuhan buka mataku supaya aku bisa melihat jalan keluar yang sedang Engkau siapkan, yang sudah Engkau siapkan. Dan kita juga bisa berdoa, Tuhan, seperti orang Israel, Engkau membelah Laut Merah menjadi jalan yang sebelumnya tidak ada. Aku mau percaya Engkau bisa dan Engkau mau buat jalan bagiku. Terima kasih. Ayo kita berdoa, ya. With love and strength, with a new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan
Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Sekali lagi, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan dengan kasih. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan dengan kasih. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Mungkin saat ini engkau sedang sakit dan nampaknya gak ada jalan lagi. Dokter sudah angkat tangan dan dokter mungkin bilang umurmu gak panjang lagi. Tapi dengar baik-baik, Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan. Mari berdoa bersama-sama. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, Dia akan buka mata kita, mata Anda, mata Bapak Ibu, untuk melihat jalan yang sudah ada. Mungkin engkau harus mengubah dietmu. Coba cek, jangan-jangan selama ini minum obat tapi makananmu gak benar. Engkau mungkin minum obat diabetes tapi tanpa sadar engkau selalu minum makan gula apapun bentuknya. Coba cek, mungkin engkau harus ubah dietmu. Barangkali engkau harus pagi-pagi itu makan raw food, ya, makanan mentah seperti yang saya ceritakan tadi. Tentu tanya dokter juga, tapi itu mungkin salah satu jalan. Coba cari second opinion, ya. Cara makanmu, cara hidupmu. Mungkin kau perlu olahraga rutin tiap pagi. Coba bangun habit yang baik. Jangan malas, ya. Sediakan waktu mungkin 20 menit, ya, 30 menit, jalan santai saja. Tapi rutin dilakukan, entah itu 3-4 kali seminggu atau setiap hari. Atau kau mesti ubah, benahi mesbah doamu. Coba rutin bangun pagi secara pribadi mungkin jam 5 atau setengah 5. Menurut saya, kalau Tuhan kasih tahu itu caramu untuk sembuh, disuruh bangun jam 3 pagi pun pasti kita mau, ya. Cuma ikutin aja cara Dia. Saya ingat seorang hamba Tuhan, ya, dia pernah ketemu ada orang yang sakit tidak pernah bisa tidur, Nah, ketika hamba Tuhan ini berdoa, Tuhan kasih cara yang spesifik. Tuhan bilang suruh baca Alkitab. Cuma itu aja. Dan ketika orang ini baca Alkitab, dia baca terus aja, tiba-tiba dia ngantuk. Dan lucu juga memang, terus dia tertidur katanya. Dan dia ketiduran dan akhirnya begitu bangun dia baca Alkitab lagi, dia ngantuk, dia tidur lagi. Dan akhirnya setelah beberapa lama dia memang sembuh, dia bisa tidur normal. Tapi di sisi lain dia juga jadi rajin baca Alkitab. Kadang-kadang ada cara yang gak pernah terpikir Tuhan buat. Tapi yang kedua, bisa jadi Tuhan buat mujizat. Saya punya seorang teman, ya, dulu waktu saya kerja sekian tahun yang lalu di satu kantor, ada seorang ibu, ya, ibu ini kena kanker, ya. Sudah stadium 4 kalau nggak salah, sudah botak kepalanya. Secara rutin dia itu harus pergi kemo. Dan saya tahu dari penghasilan dia di kantor gak akan cukup biaya dia untuk biaya kemo yang rutin itu. Tapi saya bersyukur, ya, atasan tempat kami bekerja, ownernya itu orang yang murah hati. Jadi selalu dia tolong ibu ini untuk kemo. Tapi secara aktivitas di pekerjaan sudah lemah. Atasan langsung dia udah gak mau pakai dia. Dalam rapat sudah dibilang saya gak mau pakai dia, gak produktif, ya. Tapi owner tetap mau pakai orang ini untuk tetap bekerja. Satu ketika sekian tahun yang lalu ada hamba Tuhan datang ke Indonesia yang dipakai dalam soal healing, kesembuhan ilahi.
dan buat KKR besar di Ancol. Ada 1,5 juta orang datang di Ancol. Kebetulan itu kantor tempat saya bekerja dekat dengan Ancol. Dan bos kami, owner, saya dengan beberapa teman termasuk ibu ini datang ke KKR tersebut. Saya lupa hari keberapa, tapi ibu yang sakit kanker ini duduk di lapangan rumput tempat terbuka. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, ketika sedang pujian penyembahan, sedang ada doa, ibu ini merasakan aliran strom yang turun ya ke kepala dia, seluruh bagian tubuh dia. Lalu dia sembuh. Ya, itu mujizat. Tapi setelah dia sembuh, dia belajar jaga makanan dia. Saya nggak lupa itu ketika waktu makan siang di kantor, saya, ayo bu makan ini. Enggak pak, enggak, thank you lah pak, saya jaga makan saya. Ini sudah anugerah Tuhan, saya bisa sembuh, saya bisa sehat. Hari ini kalau lihat ibu ini, enggak akan pernah tahu bahwa orang ini sekian tahun yang lalu pernah sakit kanker dan sudah botak, sudah kemo berkali-kali, sudah enggak ada harapan. Tapi Tuhan buka jalan, Tuhan buat mujizat. Dengar baik-baik, Tuhan yang kita sembah adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Jangan putus asa. Mari berdoa bersama saya. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang mencukupi. Tuhan, Engkau adalah Tuhan gembala kami. Mari tunjukkan jalan-Mu, buka mata kami. Kami boleh melihat jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Dan kami seperti Hagar mau melihat sumur itu, kemudian mengambil airnya, mengisi perbenaran kami, apa yang kami perlukan dengan apa yang keluar dari sumur tersebut. Mari Tuhan buka mata kami boleh melihat ada malaikat seliling kami yang membantu kami dalam pekerjaan usaha, menjaga kami. Mari Tuhan tuntun kami untuk percaya bahwa Engkau bisa membelah laut merah. Kalau untuk jutaan orang Israel, Engkau bisa belah laut merah sehingga mereka bisa menyeberang lewat Red Sea, lewat laut Teberau itu. Maka bukan hal yang sulit buat Engkau untuk membuat jalan mujizat buat kami masing-masing saat ini dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami mau percaya firman-Mu bahwa Engkau adalah Tuhan yang membuat jalan saat tiada jalan. Banyak catatan firman-Mu yang menyatakan hal itu. Kami mau percaya itu Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, terima kasih. Kami mau katakan God is good all the time. Tuhan, Engkau selalu baik setiap saat. You make all things beautiful in its time. Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.